Saya Rahman Dimas, saya rekan dari Nova Srianti Nasution. Di sini kami berdua akan memaparkan hasil resumen tugas jurnal kami. Yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah MSDM oleh Bapak Umar Maya Putra. Di sini saya akan memaparkan hasil dari resumen jurnal yang saya ambil dari sebuah situs internet yang merupakan kumpulan dari database jurnal MSDM. Judul jurnal yang saya peroleh adalah Pengaruh Pengawasan dan Kedisiplinan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT Eva Tama Borneo Abadi di Kota Samarinda. Jurnal ini disusun oleh Hendrin Danuriatmaja yang bersumber dari ISSN 2013 1633 1643, E-Jurnal Ilmu Pemerintahan volume 1 nomor 4 tahun 2013. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan atau kedisiplinan dan secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Eva Tama Borneo Abadi di Kota Samarinda, serta untuk mengetahui seberapa besar pengawasan atau kedisiplinan dan secara bersama-sama berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Pendahuluan. Setiap perusahaan pada dasarnya memiliki harapan agar kedepannya mengalami perkembangan yang pesat dalam lingkungan usahanya. Setiap perusahaan menginginkan tercapainya produktivitas kerja yang tinggi dalam bidang usahanya, dengan memiliki kegiatan pekerjaan yang jelas serta berkelanjutan agar mendapatkan keuntungan. Perusahaan sebagai suatu organisasi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa didorong untuk meningkatkan produktivitas usaha sehingga nantinya mampu memaksimal laba dan bertahan dalam jangka panjang. Metode penelitian, teknik penentuan skor. Metode deskriptif presentasi digunakan untuk mengkaji variabel-variabel yang ada pada penelitian ini. Dengan demikian, dapat diketahui tingkat pengawasan dan kedisiplinan karyawan pada perusahaan PT Eva Tama Borneo Abadi di Samarinda. Untuk mengukur variabel yang ada dalam memberikan skor jawaban angket yang diisi oleh responden dengan ketentuan sebagai berikut. Jika jawaban A, maka diberi nilai 5. Jika jawaban B, maka diberi nilai 4. Jika jawaban C, maka diberi nilai 3. Konversi 2 ordinal ke interval. Selanjutnya data hasil tersebut harus diubah ke dalam bentuk data interval. Teknis analisis data. Data yang diperoleh dari suatu penelitian harus dianalisis terlebih dahulu secara benar-benar. Dapat ditarik kesimpulan, adapun untuk mempermudah analisis ini, penulis menggunakan bantuan program SPSS versi 21.0. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan yaitu mengukur hubungan variabel pengawasan X1 atau variabel kedisiplinan X2 terhadap variabel produktivitas kerja Y. Digunakan koefisien korelasi produk momen dari person untuk mengetahui apakah koefisien korelasi hasil perhitungan tersebut dianggap signifikan atau tidak, maka digunakan V-test. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan dan kedisiplinan terhadap produktivitas kerja karyawan, digunakan analisis regresi linear berganda. Selanjutnya, untuk mengetahui kecermatan prediksi dan regresi linear, maka dilakukan dengan membandingkan dengan standar deviasi dari Y dengan standar error of estimate. Analisis selanjutnya digunakan untuk melihat presentasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan koefisien determinasi. Hasil penelitian dan pembahasan. Analisis yang pertama, analisis kolerasi produk momen. Di sini dikatakan kolerasinya signifikan, atau dapat dikatakan pengawasan memiliki hubungan yang signifikan dengan produktivitas kerja karyawan pada PT Eva Tama Borneo Abadi di Kota Samarinda. Yang kedua, analisis korelasi ganda. Dari perhitungan SPSS diperoleh angka R sebesar 0,741
Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara pengawasan dan kedisiplinan dengan produktivitas kerja karyawan pada PT Epatama Borneo Abadi. 3. Analisis korelasi parsial. Hasil dari korelasi antara pengawasan terhadap produktivitas kerja karyawan setelah variabel kedisiplinan dibuat tetap atau dikontrol untuk seluruh sampel, maka korelasinya sebesar 0,448. Untuk mengetahui koefisien korelasi parsial yang ditemukan signifikan atau tidak, maka harus diuji t-test. Dari hasil perhitungan t-test dengan menggunakan SPSS, ternyata t-test lebih besar dari t-table. Dengan demikian, koefisien korelasi variabel pengawasan dengan produktivitas kerja karyawan pada PT Epatama Borneo Abadi, di mana variabel kedisiplinan sebagai variabel pengontrol adalah signifikan, yaitu dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi karyawan pada PT Epatama Borneo Abadi. Dari hasil linear berganda diperoleh data sebagai berikut. A sama dengan 11.765 dan B2 sama dengan 0,408. Dengan demikian, maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan 11.765 ditambah 0,323x1 ditambah 0,408x2. Maka hasilnya adalah signifikan, yang berarti dapat dipakai untuk mengetahui hubungan pengaruh tersebut. Yang kelima, kecermatan prediksi. Untuk mengetahui kecermatan prediksi dari regresi linear tersebut, maka dilakukan dengan cara membandingkan antara standar deviasi dari Y dengan standar error of estimate. Dengan menggunakan bantuan program SPSS diperoleh harga yaitu 3.324 dengan SEX yaitu 2,311. Dengan demikian, maka hal ini menunjukkan bahwa prediksi tersebut di atas adalah cermat. Yang keenam, koefisien determinasi. Untuk mengetahui presentasi pengaruh dari variabel pengawasan X1 kedisiplinan X2 terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Epatama Borneo Abadi di Kota Samarinda, dengan menggunakan bantuan program SPSS diperoleh hasil sebesar 0,549. Dengan demikian, maka pengaruh dari variabel pengawasan dan kedisiplinan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Epatama Borneo Abadi di Kota Samarinda sebesar 54,9%. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dengan menggunakan analisis produk momen diperoleh hasil korelasi antara pengawasan dengan produktivitas kerja karyawan pada PT Epatama Borneo Abadi di Kota Samarinda adalah sebesar 0,56. Maka pengawasan mempunyai hubungan yang positif dengan signifikan dengan produktivitas kerja karyawan pada PT Epatama Borneo Abadi di Kota Samarinda. Dengan kata lain, karyawan yang mendapatkan pengawasan cenderung memiliki tingkat produktivitas dalam bekerja yang tinggi dan sebaliknya. Saran, karena pengawasan dan kedisiplinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Epatama Borneo Abadi di Kota Samarinda, maka untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan perlu diperhatikan oleh pimpinan dan karyawan lainnya. Yang pertama, memberikan perhatian terhadap pengawasan dan menciptakan pengawasan yang lebih komunikatif agar karyawan tidak tertekan dalam konsentrasi dengan pekerjaannya. Yang kedua, memberikan perhatian terhadap kedisiplinan dengan cara membiasakan diri untuk lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan, menaati peraturan dan tetap ditetapkan perusahaan, tepat waktu, berpakaian rapi, dan penggunaan peralatan kerja yang lebih hati-hati. Diharap dengan usaha untuk meningkatkan pengawasan dan disiplin dapat memberikan dorongan yang positif terhadap produktivitas kerja karyawan sehingga dapat lebih menghasilkan income bagi perusahaan. Daftar pustaka. Di sini saya akan membacakan beberapa dari referensi buku. Yang pertama, Al-Ghifari tahun 2000, Analisis Regresi Yogyakarta. Yang kedua, Ali Muhammad tahun 1989, yaitu yang berjudul Prosedur Penelitian Pendidikan Jakarta Rineka Cipta. Handoko Tehani tahun 1995 dalam buku Manajemen Yogyakarta. Manulang tahun 1990, Dasar Manajemen Jakarta, Galia Indonesia. Pusarto tahun 1990 yang
bukunya berjudul Manajemen Kepegawaian Yogyakarta, dan yang terakhir Winardi tahun 1993 dalam buku Asas Manajemen Bandung Alum. Ini saya akan membacakan jurnal berjudul Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan pada Balai Pelatihan Teknis Pertanian Kalasei oleh Vera Gita Turiri. Saya akan bacakan abstrak. Pada umumnya setiap instansi selalu berusaha meningkatkan kinerja karyawan termasuk dengan cara memberi pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Karyawan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kalasei. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh faktor pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan kinerja karyawan yang ada di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kalasei. Baiklah, metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear. Analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan pelatihan mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Variasi naik turunnya kinerja karyawan yang dijelaskan oleh variabel pelatihan sebesar 67,9%, sedangkan sisanya 32,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Kesimpulannya adalah pendidikan dan pelatihan dapat mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan, sehingga hipotesis yang diajukan adalah benar dan dapat diterima. Jadi, dianjurkan kepada Balai Pelatihan Teknis Pertanian Kalasei untuk mengembangkan program pendidikan dan pelatihan kepada karyawan demi meningkatkan kinerja karyawan dalam usaha mencapai tujuan instansi. Kita masuk ke pendahuluan, yaitu latar belakang penelitian. Keberhasilan suatu instansi atau organisasi tidak saja ditentukan oleh modal dan fasilitas yang dimiliki, tapi juga tersedianya sumber daya manusia atau SDM yang handal. Setiap organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang sehat jasmani maupun rohani, memiliki mental yang baik dan kuat, disiplin, semangat, kemampuan, serta keahlian yang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan dunia kerja. Metode analisis. Untuk menghitung besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode analisa linear berganda. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendidikan atau disebut dengan X1 dan pelatihan yaitu X2 secara kualitatif berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan ataupun Y. Untuk dapat mengetahui secara lebih kompetitif pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan pada Balai Kalasei, maka penelitian ini mengambil seluruh karyawan sebanyak 70 orang sebagai responden. Dengan demikian, data yang dihimpun mewakili seluruh populasi sehingga diharapkan dapat menghasilkan jawaban yang lebih baik. Di atas dapat dilihat bahwa karyawan yang berusia antara 31 sampai 40 tahun merupakan responden terbanyak. Sedangkan karyawan dengan usia relatif muda antara 20 sampai 30 tahun merupakan responden kedua terbanyak. Sementara sisanya adalah karyawan yang paling senior, yaitu mereka yang berusia 41 tahun ke atas. Dari data ini terlihat bahwa sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan mayoritas merupakan pekerja dalam periode usia yang sangat produktif. Hasil analitis diperoleh nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,679. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh atau proporsi sumbangan variabel pendidikan atau X1 dan pelatihan atau X2 terhadap variasi atau naik turunnya kinerja karyawan atau disebut Y adalah sebesar 67,9%, sedangkan sisanya 32,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Hasil penelitian diperoleh nilai koefisien sebesar atau R sebesar 0,824. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat sekali dan positif antara variabel pendidikan atau disebut X1 dan pelatihan atau X2 dengan variabel kinerja karyawan atau Y, yaitu sebesar 82,4%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama ataupun serentak maupun secara terpisah ataupun parsial, variabel pendidikan atau X1 dan pelatihan X2 mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan atau Y yang signifikan pada taraf nyata atau alfa sama dengan 5%. Jadi dari jurnal ini dapat ditarik kesimpulan
bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan. Pendidikan dan pelatihan secara bersama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Pendidikan dan pelatihan mempunyai kontribusi atau proporsi sumbangan yang cukup besar terhadap faktor variasi naik turunnya kinerja karyawan. Di samping variasi yang dijelaskan oleh faktor-faktor lain, terdapat hubungan yang sangat erat antara pendidikan dan pelatihan dengan efektivitas kerja pegawai. Saran. Hal-hal yang dapat disarankan sehubungan dengan hasil penelitian adalah: walaupun Balai Pelatihan Teknis Pertanian Kalasih pada dasarnya telah memiliki perhatian yang baik terhadap peningkatan kinerja karyawan, namun mengingat persaingan yang semakin ketat, maka instansi harus terus mengembangkan program pendidikan dan pelatihan terhadap karyawan sebagai upaya memelihara dan meningkatkan kualitas profesionalisme mereka, sehingga pada gilirannya nanti diharapkan dapat turut meningkatkan kinerja karyawan agar mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi upaya pencapaian tujuan instansi. Daftar pusaka. Di sini kita terdapat daftar pusaka, yaitu Handoko Tihani tahun 2002, yaitu manajemen personalia dan MSDM, penerbit BPFE UGM Yogyakarta. Lalu ada pada tahun 97 dengan pengarang sama, manajemen personalia dan MSDM edisi 2 BPFE UGM Yogyakarta. Lalu ada Hasan Iqbal Hasibuan Melayu pada tahun 2006, yaitu manajemen sumber daya manusia edisi revisi penerbit PT Bumi Aksara Jakarta. Yaitu terakhir ada Simamora Henry pada tahun 2004, manajemen sumber daya manusia edisi ketiga, bagian penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKN Yogyakarta. Terima kasih kepada penonton.